Buat ibu-ibu semua, thank you banget karena kalian, aku yakin di luar sana akan ada yang seperti kami juga gitu. Gini, anak aku ini aku kenalin ya, namanya Aroteo. Dia adalah penderita jantung kelainan yang komplit, sangat-sangat komplit. Kalau ada lagi yang paling berat, dia udah paling berat lah gitu. Jadi waktu itu Aron ini tuh dalam keadaan koma, dia usia 6 bulan koma, kemudian udah nggak sadarkan diri. Tapi puji Tuhan waktu itu, ketika dokter menyerah, kami nggak menyerah, kan gitu ya. Ketika rumah sakit menolak, kami nggak menolak gitu. Akhirnya kami bawa terbang ke Kuala Lumpur. Waktu itu di Malaysia dia langsung operasi pasang balon dan pasang ring jantung. Padahal waktu itu dokternya juga bilang kemungkinan keberhasilannya hanya 40%. Karena memang dia itu ternyata ini udah kelainan jantungnya itu bukan jantung bocor. Mungkin di sini teman-teman atau ibu taunya jantung bocor ya, ibu dan bapak ya. Aron ini komplikasi, udah nggak punya pembuluh darah, hipertensi paru, pembengkakan hati. Kemudian Aron juga nggak kelainan katup juga. Nah kayak gitu. Akhirnya waktu itu semua lah dijual ya. Apa yang bisa dijual. Karena waktu itu kami merasa ya udahlah fight, kita berangkat. Nah ini ya titiknya ya, ketika udah pasang ring balon bahagia ya, karena memang udah nggak biru lagi gitu. Ternyata dia harus operasi kedua. Operasi kedua di bulan 2, saya kira sudah mulai bisa lah ya, karena udah operasi pertama. Nah ini kecolongan. Waktu itu aku hanya fokus pada jantungnya. Jadi aku hanya berobat dokter rutin, kontrol rutin, ekonomi. Aku tuh adalah pasien yang santai. Nggak ada sedikit pun percaya sama sini gitu ya. Di bulan 2 tahun 2023 itulah komplikasi dari semua penyakitnya Aron. Akhirnya kami berangkat lagi waktu itu ke Kuala Lumpur, operasi kedua dengan PD-nya. Sampai di sana Aron pembengkakan hati, hatinya bengkak. Aku tanya, dok ini kenapa komplikasi dari pasang ring dan balon? Nah aku tanya lagi, dia waktu itu sel darah kuningnya juga drop waktu itu. Kemudian dia juga infeksi darah, akhirnya 3 kali gagal di ruang operasi. Nah pada saat itu kami udah hampir sebulan rawat inap ya, nggak punya uang lagi gitu ya. Bingung, mau jual pun nggak ada lagi yang mau dijual gitu. Mau ngutang pun orang udah nggak percaya lagi kan, ngutang terus gitu. Akhirnya waktu itu saya bilang sama dokternya, boleh pulang nggak dok? Nggak boleh, anakmu kritis. Waktu itu kami langsung waktu itu India juga kami ditolak karena nggak bisa juga dikerjakan. Dokter bedah jantungnya langsung bilang, maaf kondisinya terlalu berat, jadi kami nggak bisa kerjakan. Kami nggak mau ambil resiko. Kami pulang dengan hati hancur ya. Wah kacau banget. Waktu itu Aron kecil, kepalanya masih goyang-goyang ya. Terus kulitnya biru, baru kakinya nggak bisa berdiri. Gini-gini, nggak kuat gitu. Di bulan 3, aku ketemu nih postingan dadaku. Dada hitam naga ya, kalau ada yang tahu. Aku lihat postingannya tau nggak apa? Jadi rajin-rajin posting ya, biar pada dilihat gitu. Ini kata-katanya, suamiku setelah minum AFC walau pasang ring sekarang semakin sehat. Nah, aku langsung bilang, enggak, boleh nggak aku kirimkan 1 paket? Aku cuma bilang seperti itu. Jadi pas itu aku langsung baca sampai aku buka jurnal lah. Aku buka jurnal, aku nggak mau rugi ya. Cara uang yang aku keluarkan udah lebih 1,5 M untuk berobat anakku. Nggak mungkin ya AFC 3,6 aku kasih sembarangan ya, gitu. Tahu nggak kenapa aku beli AFC? Karena mahal. Kalau murah aku nggak beli. Jadi karena dia mahal, aku yakin harga mahal itu pasti aku bayar harga gitu kan. Aku beli langsung 1 paket. 1 bulan pertama itu Aron minumnya tahu nggak apa yang terjadi? Hanya enak tidur, nggak ada yang lain. Yang tadinya aku kayak gini, gendong itu 2 kali 24 jam nggak tidur. Yang tadinya dia gini, gitu. Sekarang udah bisa bilang hai ya, gitu. Akhirnya waktu itu nggak apa-apa lah, setidaknya udah bisa tidur. Aron minumnya waktu itu masih 1 pagi 1 malam, usianya 1 tahun 3 bulan. Kemudian di bulan kedua dia pasang selang kan, makan nggak bisa, minum nggak bisa, semua pakai selang. Akhirnya pas aku tarik NGT-nya, kok makanan di lambungnya kosong ya? Biasanya sisa banyak dan dia muntah. Oh ya udah, berarti bagus tuh pencernaan. Aku lanjut di bulan ketiga. Di bulan ketiga itu pas di bulan 6 kami harus ketemu dokter bedah jantung lagi dari India waktu itu. Puji Tuhan kami dimudahkan, ada waktu itu dokter dari Indianya yang datang ke Indonesia. Jadi kami yang nyamperin dia gitu ya. Akhirnya diperiksa lagi. Paru-paru anak ini kan 3 bulan itu infeksi. Kami rawat inap itu dalam 1 bulan itu bisa 20 hari Kak.
14, pokoknya 1 bulan kami nggak pernah libur. 1 minggu kan 7 hari, kami 5 hari kalau jalan. Kebayang ya stresnya aku gimana ya. Nah itu pokoknya hari-hari itu nggak ada sedikit pun bisa untuk bekerja. Padahal aku ini jualan loh, aku jualan, kalau nggak jualan nggak makan, kan gitu ya. Nah akhirnya waktu itu udahlah mau gimana lagi gitu kan. Ketemu lah sama dokternya, ini adalah sesuatu yang memang benar-benar kasih tahu. Dokternya bilang gini, wah luar biasa ya, paru-paru Aron bersih total. Padahal aku cuma minta sama Tuhan kasih aku sesuatu yang bisa menurunkan hipertensi paru anakku. Karena hipertensi paru anak ini kan kalau dia operasi pun bisa pendarahan. Jadi kadang rumah sakit nggak ada yang terima gitu ya. Nah habis itu, iya. Kalau kamu punya dana segini, kamu bisa kerjakan. Akhirnya dia langsung telepon dokter bedah yang di Malaysia dan mereka sama-sama menyatakan bisa dikerjakan. Wah puji Tuhan ya, yang tadinya dibilangnya tidak bisa jadi bisa. Kemudian masuk di bulan 7 ke 8, tahu nggak apa? Kaki anakku bisa berdiri tiba-tiba. Kaki Aron bisa berdiri, tiba-tiba dia berdiri di atas tempat tidur. Dia bilang, mama, yang tadinya nggak bisa. Nah gitu. Di bulan 8 dan bulan 9, Aron itu bisa lepas NGT-nya. Bisa menelan, bisa makan tanpa terapi, sama sekali nggak terapi. Padahal didiagnosa ya, kalau Aron ini harus terapi, tidak terapi sama sekali. Kemudian tahu nggak apa lagi? Kami itu lanjut lagi, aku kan rajin kontrol, minum obat terus ya. Kami eko lagi, ternyata ventricle kanan kiri Aron yang tadinya tidak berkembang sama sekali melebar. Wah gitu ya, jadi luar biasa Tuhan itu bekerja. Akhirnya waktu itu lanjut terus lagi minum AFC, jadinya naik ya. Jadinya 2 pagi, 2 malam. Jadi jangan takut ya, ngasih AFC itu nggak ada efek samping. Jadi waktu itu dia imunisasi. Dokternya bilang, Pak Aron, nanti imunisasi demam nih, gitu. Iya dok, tapi kan Aron minum AFC, gitu ya. Nah dokter tuh tahu Aron minum AFC loh, dokter spesialis jantungnya tahu. Akhirnya dia bilang gini, oh ya udah. Tiba-tiba pas imunisasi, aku kasih berapa? 3 saset sekali minum. 3 saset. Dan apa yang terjadi setelah imunisasi? Dia lompat-lompat, dia tidak demam sama sekali. Oke, luar biasa ya. Saya tahu benar perjuangan seorang ibu. Ada lagi dia tuh balik keren lagi. Apa tuh? Seminggu yang lalu Aron itu kontrol lagi eko jantung. Ventricle kanan kiri Aron berkembang dari 2 jadi 4, sekarang sudah 6,9. Iya. Dari yang tadinya dokter bilang tidak AFC ini bagus tapi tidak untuk jantungnya, tapi dibuktikan dengan apa? AFC ini bisa membuat Aron seperti ini. Jadi puji Tuhan ya, AFC itu mengubah hidupku, mengubah hidup Aron. Berkat apa? Berkat postingan member AFC semuanya. Oke, luar biasa ya. Oke, pertanyaan Kak. Ya, saya tahu betul perjuangan seorang Kak Tiara. Ya, mulai dari 0 sampai kemarin saya jemput di itu ya di bandara enggak sih ya kan di mana lah nggak tahu lah di pool. Bayangin seorang ibu berjuang demi anaknya ya, bahkan datang ke sini Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mudah untuk kita. Saya jujur mungkin kalau saya diberhadapkan dengan beliau saya nggak sanggup. Tapi untuk itulah saya katakan ke beliau, saya akan temani kamu berjuang sampai di mana batas kamu mau. Karena memang di AFC ini teman-teman, kita mau menduplikasi, menyukseskan banyak hal. Saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau, dan sekarang yang tidak bosan-bosan nelfon saya setiap hari bisa 20 menit, 10 menit. Ya, setiap hari nelpon saya. Ya. Disitulah luar biasanya saya lihat kegigihan beliau. Jujur waktu awal saya cuek dengan beliau. Betul? Karena apa? Banyak member yang dimana dia hanya cuma ajang ikut-ikutan, tidak siap dengan proses.
ya. Tapi saya lihat beliau perjuangannya sangat luar biasa. Dan sekarang income di bulan lalu berapa, Bu? Income aku 23.900.000. Luar biasa. Saya percaya beliau ini adalah calon jenderal kita. Amin. Ya, itu baru 2 bulan. Ya, teman-teman. Bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis ini padahal Anda seorang ibu yang masih sangat benar-benar butuh khusus untuk mengurus anak kita yang kecil ini? Apa yang Anda lakukan? Iya, benar. Jadi awal kali aku beli AFC, ya jujur aja ya, karena memang waktu itu mungkin uangnya masih ada ya. Waktu itu di bulan 3 aku udah join AFC, tapi aku gak ngerti member-memberan. Aku cuma bilang kirimkan aja udah gitu. Terus sebulan berikutnya aku beli gitu aja. Gak pernah aku buka tuh aplikasi sama sekali enggak gitu. Tapi ternyata di bulan ketiga aku udah mulai kewalahan belinya, karena kebutuhanku bukan hanya AFC. Terus anakku semakin parah sakitnya gitu, karena bronchopneumonia terus, baru kritis terus kayak gitu kan. Sedih sekali lihatnya gitu kan. Akhirnya fight di bulan 8 itu Kevin di screenshotnya ID ku. Ini sebelah ini mah udah uang lo semua, kapan lo cairkan? Gitu. Gitu makanya. Terus aku bilang, "Mak, uang semua itu?" "Iya, bisa aku punya uang dari situ." Bisa. Akhirnya aku pipis lagi. Aku langsung upgrade diamond ketika dia bilang hari itu besoknya aku diamond. Nah, ketika diamond itu aku japri semua teman-teman yang ada di list HP ku dan semua menolak. Hati-hati kamu ngomong. Iya. Semua keluarga aku japri yang aku mungkin bisa beli dan semua menolak. Gak ada yang beli satu pun. Nah, akhirnya waktu itu aku ingat banget pertama kali Aaron beli itu, oh iya mungkin karena Aaron itu masih belum kelihatan kali ya hasilnya gitu ya. Tapi atau mungkin belum ini. Akhirnya aku telepon sama Julia, "Kak, gimana sih aku nggak closing nih?" gitu kan. Apa yang salah? Aku telepon belajar terus. Akhirnya waktu itu di bulan 8 aku aku lompat dapat 850. Aku tungguin gak tidur sampai jam 1 malam. Bener gak ini AFC? Bener, aku sampai ingat sekarang ya. Jam 00.24 datang mau dicoba pertama aku. Kemudian habis itu, aku mikir, aku tontonin tuh live. Oh, ini AFC ternyata banyak orang yang minum. Sebelumnya aku nggak tahu gitu. Akhirnya dengan berani ya aku live, gak ada yang nonton, 0 penonton yang apa-apa. Live terus. Ada LOP, aku kan masih bego ya. Aku tuh bego banget gitu ya. Akhirnya ada apa Kak Japanca datang ke Pekanbaru, aku kejar. Kak Japanca datang. Aku itu kesasar naik motor bawa Aaron panas-panasan. Pakai selang loh. Aaron pakai selang, aku kejar-kejar Kak Japanca. Aku nyasar-nyasar gak apa-apa. Padahal tentunya tau gak berapa lama? 15 menit sampai 20 menit. Terus dia pergi Kak. Aku mau nanya aja udah pulang ya. Aku cacat terus, akhirnya apa? Aku langsung bikin segitiga emas besoknya. Nah kayak gitu. Jadi itu yang aku lakukan, duplikasi. Ya. Siapa tahu duplikasi? Duplikasi. Pintar bilang duplikasi coy. Oke. Apa resolusi 2024? Rank apa yang pengen didapati di 2024? Mengingat masih banyaknya waktu untuk kita bertarung untuk rank yang kita dapatkan sampai batas tanggal berapa Bapak Ibu? 15 November. Nah, Aku torenya pasti 2 bulan lagi. oke, pasti. Jadi ya itu pasti. Ini pejuang nih. Aku torenya pasti ya. Aku selalu bilang, aku punya target dan harus capai. Setidaknya aku tahun ini harus rolling. Yes. Tahu kalian apa itu artinya Ronin? Jangan kalian tepuk tangan kalian tak tahu Ronin. Ronin itu apa Bapak Ibu? Rank. Berapa penghasilan rank sebulan? 5 juta ya, ayo diperjuangkan ya. Nah, 25 juta sampai dengan 50 juta itu kalau rank. Ronin ya Bapak Ibu. Bisa? Bisa, boleh aku sharing Kak? Yes. Oke. Yuk. Jadi kan tinggi, aku kan gendong anak. Aku kan punya baby itu hampir 24 ya. Jadi rasa aku nggak mungkin aku keluar ya dari rumah ya. Jadi closing aku itu 23.900.000 itu full dari live 100%. Ya, 100% live. Dan aku ada triknya. Aku nggak pernah mau jelasin 100% di live. Selalu aku bilang
japri aja ya kalau mau tahu. Penasaran ya, Ci? Iya, penasaran. Jadi aku itu selalu sabar menunggu. Jadi mereka itu rata-rata, aku punya keyakinan setiap udah bertanya pasti dia sambil bertanya sambil ngumpulin duit, karena aku juga dulu begitu, gitu ya. Jadi ketika memang mereka punya duit, mereka memang hubungin aku. Terus ya jangan salah teman-teman, klien pertamaku, pasien pertamaku bukan penderita kelainan jantung, ya, tapi itu adalah penderita gagal ginjal, diabetes, dan aku mesti menjelaskannya karena aku gak punya riwayat itu. Jadi jangan kira aku gendong anak punya kelainan jantung yang beli kelainan jantung semua, enggak, gitu ya. Terus aku bilang, dan semuanya sebenarnya awal-awal itu mereka hanya mencoba percaya dengan produknya, gitu. Dan akhirnya puji Tuhan repeat order seperti yang disampaikan Pak Niko. Semua pembeliku tidak ada yang putus sampai hari ini. Amin. Oke, terima kasih untuk waktu dan edukasinya kakak. Saya percaya ketika kita punya impian dan kemauan, justru anak inilah yang menjadi alasan untuk kita untuk berjuang. Ya, jadi saya percaya ya lewat AFC Tuhan pulihkan anak kita dan ekonomi kakak juga Tuhan pulihkan. Jadilah bintang di AFC. Yuk, waktu dan tempat silakan duduk kakak.